Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sobat wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Taufan, akan menemani sobat wisata sekalian pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana konsep pelaksanaan sebuah event yang merupakan event yang terdapat pada kalender event Sumeneb tahun 2025 yang berjumlah 150, yaitu Drag Bike seri Kejurprov. Nah, sobat wisata sekalian, untuk itu di studio ada dua narasumber yang kami undang hadir ke podcast ini. Nanti kita akan berbicara banyak hal dengan dua narasumber tersebut. Yang pertama, Pak Saifuddin Ansari. Beliau adalah Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga disebut Porapar Kabupaten Sumeneb. Dan yang kedua, Mas Budi John. Nah, Mas Budi John ini kalau di dunia otomotif Sumeneb dan bahkan Jawa Timur ya, juga nasional. Saya pikir bukan orang baru. Siap. Beliau memang spesial lah. Dan sekarang beliau ini sebagai ketua pelaksana drag bike seri Kejurprov. Siap. Nah, selamat pagi. Pagi. Ya, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sehat selalu dan tetap semangat. Ya, Pak Ibut, Mas John, nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja dan kita awali dari Mas Budi dulu. Nah, Mas Budi, bisa diceritakan bagaimana seorang Budi John akhirnya bisa terlibat dalam event-event besar di dalam pelaksanaan otomotif, lomba otomotif seperti drag bike dan segala macam. Nah, silakan, Mas John. Kami awalnya juga rider, Leader. berangkatnya dari pembalap liar. Wih, keren. Berarti ini saya pernah nonton ya, saya pernah nonton. Waktu balapan saya pernah nonton. Cuma waktu itu belum terlalu kenal. Iya. Iya. Jadi saya harapkan buat adik-adik saya, Iya. tolong jangan balapan liar lah. Wah, ini Ya. pesan-pesan. Karena kasihan orang tua. Iya, Juga akan merugikan orang banyak di situ. gitu ya. Ya, karena pasti ya banyak orang yang melintas di sekitar Jalan Diponegoro yang. Oh, berarti dulu trek-trekannya di Jalan Diponegoro? Iya. Waduh, luar biasa. Saya juga sering nonton di situ dulu. Iya. Kalau sudah malam. Ya. Iya. Ini maaf, ini pesannya nggak terbalik ya. Misalnya, ayo generasi muda balapan liar nggak gitu ya. Ya. Ya, Nanti pasti larinya ke rumah sakit atau kuburan itu. Ya, oke, betul. Ya. Ini sebuah pesan positif ya dari generasi yang sudah senior ya. Ya, betul. Gimana terus Mas Budi, silakan, bagaimana profil kemudian dari balapan liar, istilahnya kalau saya istilahkan ya speed rider ya. Ya. Itu luar biasa berbahaya kalau menurut saya, karena saya tahu sendiri dulu waktu masih saya remaja sering nonton juga. Wah, saya ngeri, makanya beraninya saya itu nonton. Nggak berani saya kalau urusan seperti itu. Kalau sudah jatuh tabrakan kena sama orang yang di sekitar itu luar biasa sudah. Mana masyarakat waktu tidur malam terganggu. Betul. Nah, apa kok kemudian tiba-tiba dalam tanda kutip menjadi orang besar sehingga kemudian mengadakan event-event seperti ini? Itu gimana Mas ceritanya? Karena saya juga merasa kasihan buat adik-adik saya. Iya. Karena kalau tidak ada wadah, mereka tetap akan balapan liar. Gitu ya. Nah, disitulah kami punya inspirasi untuk mengadakan event drag bike, khususnya di Sumeneb. Ya, kebetulan pengalaman kami itu sudah banyak atau keliling ya. Iya. Ya. Semakin banyak event, maka semakin kurang balapan liar. Itu ya kata kuncinya ya. Iya, betul. Artinya betul-betul menjadi tempat dan arena yang memang ditunggu
bagi pembalap-pembalap liar ya Betul. untuk masuk ke ini. Artinya keamanan akan lebih terjaga. Betul ya. Mas Budi ada di komunitas apa sehingga kemudian kan nggak mungkin Mas Budi itu kerja sendiri. Ya. Kalau ini kan pasti ada kelompok. Ya. Ketika harus mengadakan event-event besar seperti ini, itu gimana Mas? Kami sebagai ketua pelaksana atau ketua komunitas AF Team Oh, aktif. Oke. ya, Aktif sekali ya mengadakan kegiatan. aktif sekali dari tahun 2027 sampai sekarang gitu. 2027 berarti hampir 18 tahun. Iya. Luar biasa. Artinya ya pengalaman luar biasa Iya. berarti. Nah, ketika akan mengadakan baik ke Jurprov, kejuaraan provinsi. Nah, biasanya Mas, itu kan harusnya ada penjenjangan ya. Ada ke Jurkap. Nah, ini gimana? Apakah memang ke Jurkapnya itu diadakan atau cuma nyetor KTP bahwa ini dari Sumeneb gitu? Kan biasanya berjenjang. Itu gimana Mas? Karena AF Team sudah banyak ngadakan event-event di kota-kota di Jawa Timur ya. Iya, khususnya. iya. Jadi saya berpikir kayaknya Sumeneb pantas Gitu untuk mengadakan ke Jurprov. ke Jurprov. Ya, karena regenerasi di Sumeneb itu semakin tahun semakin banyak. Artinya kalau urusan peserta itu nggak akan kesulitan gitu ya. Tidak akan kesulitan. Nah, maksud saya gini Mas, Kejurprov itu kan provinsi. Nah, apakah ada yang namanya Kejurkap? Kejuaraan kabupaten, level kabupaten sendiri? Tidak ada, Mas. Nggak ada ya? Ya. Artinya ketika sudah eventnya itu provinsi, otomatis utusan dari 38 kabupaten kota. Ya. Ya. Kalau dari provinsi lain nggak bisa berarti ya? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa, oke, itu sudah ketentuan. Nah, hubungannya sama ini sendiri Mas, Ikatan Motor Indonesia, itu kan juga lembaga resmi bentukan pemerintah. Hubungan kami sangat dekat dengan ini. Karena AF Team sering mengadakan event. Iya. Disitulah terbentuk saling tukar pendapat, Tukar informasi. saya minta masukan dari beliau-beliaunya yang sudah pengalaman di dunia otomotif gitu loh. Iya. Akhirnya AF Team ini tolonglah salah satu kabupaten yang paling timur, Iya. tolong juga kami dibantulah. Dibantu dalam konsep penyelenggaraan sesuai standar ini ya. Standar ini. Oh, oke. Kalau konsep ini Mas, kalau konsep yang ke Jurprov, rencananya tanggal berapa itu? Nanti. Tanggal 23 bulan 2. 23 Februari ya. Ya, Hari Minggu. Satu hari selesai atau 2 hari? 1 hari. 1 hari selesai. Iya. Oke. Target peserta. Kalau peserta itu 250. 500 starter. Itu pasti, Mas. Karena Sumeneb sendiri pembalapnya banyak. Kalau di Sumeneb itu kira-kira dari 250 peserta. Itu Sumeneb dapat jatah berapa Mas? Dalam perencanaannya Mas Budi? Kalau 100 lebih. 100 ya. Lebih. Anggaplah 40% ya. Ya, kalau Madura sendiri itu kalau 300 starter ada. 100 itu Mas, kalau kita hitung ya Pak Iput, 100 kalau itu trek-trekan di Jalan Diponegoro saya pikir penuh itu. Ya penuh. Makanya saya kaget. Padahal dulu kalau kita saya masih remaja, kalau lihat trek-trekan itu dalam hitungan saya paling 20-30. Ini kalau 100 numpuk semua kan lumayan ini. Lumayan. Lumayan ribut maksudnya. Pasti rame, Mas. Oh iya. Tapi kan dari luar kota juga. Iya. 100 itu kan dari luar Iya. kota, ya. Enggak ini begini. Tadi ini target yang dari lokal. 250 kalau semua. Saya tanya 100. 100 dari lokal. Iya, makanya Pak Kabit kalau 100 itu trek-trekan bareng di Jalan Diponegoro. Saya pikir rusuh itu semua. Pasti rame. Iya. Makanya loh, kok begitu mudahnya dapat 100 dari Sumeneb ya? Saya berhitung. Misalnya dia itu ngetrek di Jalan Lingkar saja. Itu betapa bisingnya gitu.
Iya. Iya itu. Iya ya. Tapi ya alhamdulillah sudah ada generasi muda seperti Mas Budi yang membidik ini sebagai sebuah peluang, sebuah usaha untuk mengarahkan generasi muda ke arah yang lebih baik, biar aman, biar tidak. Petuahnya juga bagus tadi. Tolong jangan ngebut lagi, jangan balapan liar, ayo masuk ke sini daripada masuk rumah sakit Iya. atau kuburan ya. Kuburan. Iya iya iya. Nah, Mas Budi, terkait peserta, bagaimana 250 itu bisa tercapai? Apakah harus promosi, harus mengajak? Susah nggak ngajak mereka untuk datang ke Sumeneb? Enggak juga, Mas. Artinya sudah jaringan sudah ada. Saringan sudah ada. Karena AF Team itu sudah banyak mengadakan event di kota-kota lain, khususnya di Jawa Timur. Oke. Mas, ketika Kejurprov itu diadakan di Sumeneb, itu kan namanya event pasti satu kali ya? Satu kali. Iya, satu kali untuk dalam 1 tahun. Iya. Nggak mungkin Kejurprov itu ada 2 kali. Karena ini biasanya berkaitan dengan biaya, juga kemudian berkaitan dengan marwah sebuah event. Iya. Ya, kan biasanya tahunan gitu. Kalau bulanan kan untuk trek-trekan biasa namanya. Iya. Ya, ini memang seperti itu ya. Konsepnya ya. Satu kali. Terus gini, Mas. Ketika 250 orang datang Iya. dari luar. Anggaplah yang Sumeneb itu juga anggaplah ya. Ada di satu titik. Iya. Apakah sudah dipersiapkan tentang ini? Bagaimana mengatur mereka untuk kapan makan, kapan harus istirahat dan segala macam itu. Gimana, Mas? Itu sangat penting, Mas. Jadi perekonomian di Sumeneb khususnya Iya. itu pasti akan berkembang, akan maju dengan adanya event drag back ini. Iya. Salah satunya hotel, Iya. dan banyak pengunjung atau pendatang Iya. dari luar kota Sumeneb ya. Iya. Mereka kan bawa massa, Oke, satu orang rider itu biasanya berapa timnya? bisa 5 atau 10. Oke, anggaplah 10 ya, gampang-gampangnya hitungan. Itu orang tinggal ngalikan ya. Iya. Kalau 3 hari di Sumeneb, hotel berapa segala macam gitu ya. Iya. Oke. Terus yang kedua, di sekitar sirkuit itu, Iya. di sekitar sirkuit itu kan ada orang jual ada warung atau apa. iya. Itu perekonomiannya akan terangkat. Iya. Istilahnya biasanya sebulan dapat 12 lah Iya. Itu bisa dilakukan dalam 1 hari ini. Oh, berarti kalau ada event ini, warung-warung yang biasanya dapat berapa, itu bisa 12 juta. Bisa. Itu belum lagi yang lain ya, kayak Iya. parkir segala macam ya. Kalau parkir sudah nyata gitu loh ya. Oke, gitu. Iya. Ya. Itu saya sudah ngecek sendiri ke bawah. Makanya khususnya di warung-warung sebelah sana, mereka antusias dengan adanya balapan ini. Iya. Karena perekonomian akan terangkat. Itu ya. Iya. Bukan ini event diadakan pemborosan, bukan ya? Bukan. Bukan ya, oke. Ya ini poinnya loh. Iya, Artinya event itu diadakan sebenarnya banyak side effect ya, Efeknya banyak. Dan positif lagi. positif ya. Iya, Mas. Oke. Ketika nanti bagaimana mengatur lintasan? Kalau drag bike itu beda nggak dengan kayak road race segala macam, cara ngurusnya itu, Mas? Sebenarnya sama sih. Sama ya. Iya. Karena dari pengalaman saya, insya Allah saya bisa gitu loh. Dan itu tidak jauh beda. Oke. Kalau road race itu treknya meliuk-liuk ya, Iya, muter kalau ini kan lurus. ya kayak trek-trekan di jalan di Penogoro lah gitu ya. Iya. Sama aja, Mas. Iya. Tapi kalau kebutuhan keahlian, nggak khawatirnya ini setelah ada yang podcast ini ada yang minat untuk langsung daftar gitu. Iya. Apa tingkat kesulitannya tuh lebih sulit road race atau drag bike ini? Kalau kesulitannya itu lebih sulit road race, Mas. Road race ya. Ya, karena kalau road race itu harus punya skill. Ya. Nyali aja tidak bisa. Oke. Jadi nggak bisa modal berani aja ya. Kalau drag itu
sudah tahu nyetat ya sudah ikut aja. Iya. Oh. Iya. Dan mereka juga mikir daripada saya balapan, saya nyoba di sini aja gitu. Oh, iya iya iya. Terus ini Mas, kira-kira nanti ada tiket nggak ini? Ada, Tiket ya. ya Berapa itu? 40. 40 ya. Nah, ini biar orang yang ingin nonton balapan itu sudah juga tahu ya, 40 ya. Kalau pendaftaran peserta dari 600. 600 ya. Oke, oke. Nah, ini nanti sobat wisata juga kan apa ya? Ini mendapatkan informasi. Ada yang minat, ini kan bisa menyebar kemana-mana Mas podcast Iya, ini. iya, Nanti kalau sudah jadi tinggal dipublish lah iya. untuk memaksimalkan kepesertaan juga. Terus yang berikutnya konsep kejuaraan Mas. Konsep kejuaraan terkait dengan Ya, apakah ada kelas-kelas kemudian juaranya Ada. dipilih 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 kan kalau di event lain tuh juara 1 2 3, juara harapan 1 2 3. Nah, kalau yang seperti ini gimana? kalau ini akan ada 26 kelas. 26 kelas. Iya, Artinya 26 kelas itu di lomba ya. di lomba. Dengan 250 orang rider. Iya, 500 starter. Oh, oke, 500 starter ya. Ya, jadi nanti apa namanya? Dalam satu kelas itu ada 6 juara. Satu kelas ada 6 juara. Oh, ada 1 2 3 sampai 6 ya. Ya, dan itu pun ada JU ya, juara umum ya. Juara. Biar mereka tambah semangat. Hmm. Jadi kalau di Madura ini ada JU juara umum lokal Madura. Iya. Artinya kami biar gampang gitu loh cari bibit gitu. Iya, iya, iya. Siapa sih yang apa namanya? Yang layak atau yang pantas kami bina untuk kedepannya. Berarti nanti misalnya ada kejuaraan nasional. Ya, Nah, itu Mas Budi juga yang berusaha untuk mengikutkan mereka yang tampil di kejuaraan provinsi. ya insya Allah Oh, ya. gitu ya. Iya. Kalau kejuaraan nasionalnya kapan tuh? Jurnas. Ini belum ada Informasi. informasi dari IMI. IMI ya, Ikatan Motor Indonesia ya. Jadi kalau dari tahun 2007 sampai sekarang Mas Budi sudah banyak asam garam mengurus event-event seperti ini. Iya. Kalau Sumeneb sendiri pembalap-pembalapnya kemungkinan untuk menjadi juara di tingkat nasional itu bagaimana Mas? Ada Mas. Besar ya? Besar. Semakin banyaknya event di Kota Sumeneb ini, Mm-mm. maka mereka semakin apa namanya? Bergairah, bersemangat. Bergairah, bersemangat. Iya. Artinya dia semakin apa namanya? Semakin Greget ya? greget. Iya, iya. Ya, greget. Salah satunya mereka juga harus di sinilah kami berprestasi gitu loh. Iya, iya. Daripada di jalanan. Di jalanan ya. Ya. Oke, Mas Budi, saya mencoba beralih ke Pak Ifut sebagai Kabid Pemuda dan Olahraga ya Pak. Begini Pak, tadi kita sudah mendengarkan banyak bagaimana seorang praktisi ya, pelaku lah artinya. Ini sudah real actor menurut saya itu. pelaku di lapangan Langsung kemudian ya. aplikator. Terus kemudian bagaimana sebenarnya dari sisi pemerintahan regulasi terkait dengan pembinaan keolahragaan dan ini juga pembinaan generasi muda daripada ngumpul-ngumpul nggak keruan di jalan di Penogoro berbahaya itu gimana Pak? Ya, jadi sebenarnya kan banyak image yang kemudian berkembang di masyarakat ya yang belum paham bahwa mereka yang ikut kegiatan drag bike itu identik dengan anak nakal, identik dengan suka hura-hura, identik dengan tidak teratur dan seterusnya. Sebenarnya ini kan kondisi anak muda yang ingin mencari jati diri dan percaya diri, bahwa dia memiliki kemampuan dan talent terkait dengan kegiatan seperti drag ini. Ketika kemudian kita tidak menyalurkan bakat dan
sarana bagi mereka, akhirnya mereka mencari jalan lain. Jadi tempatnya namanya seperti di Penogoro itu kan gara-gara mungkin salah satunya kita tidak menyediakan tempat latihan bagi mereka. Jadi kapan lalu kita sudah melaksanakan studi ke Boyolali. Di sana ada satu arena memang khusus untuk kegiatan trek dan kegiatan trek juga di situ, kegiatan cross juga di situ. Sangat memungkinkan pula Kabupaten Sumeneb itu memiliki sarana seperti itu. Maka dari itu kami sebenarnya mengharapkan adanya satu tempat lokasi sehingga kemudian para rider itu sudah bisa diarahkan di sini loh kalau Anda mau berlatih. Dan momen drag back ini adalah momen bagaimana nantinya para rider yang sudah memang biasa dan memang sudah ada keinginan mereka untuk mengikuti agenda ini menjadi sebagai bagian dari kegiatan yang positif dalam rangka menghibur dan mengukur mereka bahwa mereka betul-betul memiliki kemampuan. Apalagi ini ada levelisasi ya, ada kejurprov, mungkin nanti pada saatnya juga ada kejurnas nanti seperti itu. Nah, levelisasi kejuaraan ini nanti bisa kita lakukan proses seleksi mana yang makin memiliki bakat dan bisa dilanjutkan proses tersebut. Oke. Seperti itu. Ya, Mas Budi, ini ada dua hal menarik menurut saya. Tadi Pak Iput dari dinas sudah menyampaikan bahwa ini upaya untuk memberi ruang kepada remaja-remaja yang mencari jati diri, kemudian identik dengan anak-anak yang bagaimana itu saya nggak sebut lagi, yang tadi sudah disebutkan. Itu menurut Mas Budi cocok nggak? Cocok sekali. Betul ya. Oke. Artinya ini sudah sejalan sebenarnya ya. Artinya merupakan sebuah terobosan, sebuah upaya dari AF Team ya, AF Team untuk berkiprah mengembangkan, menyalurkan bakat generasi muda. Dan yang kedua Mas, tadi Pak Iput itu sudah anggaplah studi banding ke Boyolali. Mau bikin sirkuit, setuju nggak? Setuju sekali. Gini nggak tanya, kapan Pak Iput ini terrealisir? Cuman pertanyaannya mungkin kapan? Pertanyaannya saya wakili saya. Iya. Kapan terrealisasi? Iya. Sebenarnya kan terkait dengan realisasi dan tidak realisasi itu kan tergantung memang desain kita. Jadi desain kita di mana sih area yang layak untuk kita gunakan. Saya beberapa kali kapan lalu sudah memberikan alternatif, contoh seperti di sport center yang memang kurang difungsikan. Di Patian itu ya? Ya, jadi bagaimana itu didesain. Tapi kemudian kembali lagi arah kebijakan pimpinan ya dari antara Bapak Bupati ke depan ini bagaimana? Karena terus terang untuk drag back ini kenapa dimajukan di bulan 2 yang harusnya dilaksanakan di bulan berapa? 9 ya? 3. Di bulan 5 Mei. Di bulan Mei ya. Nah, karena memang salah satunya ada faktor bahwa di situ nanti rumah sakit yang sudah berdiri itu akan difungsikan sehingga nanti kalau itu tetap dilaksanakan maka akan mengganggu aktivitas rumah sakit. Oh, khawatir bising segala macam itu. Betul. Nah, maka kita harus berpikir ke depan nih arah selanjutnya di mana. Sekalian kita berpikir arena pertandingannya, kita juga berpikir bagaimana arena latihannya. Seperti itu. Maka dari itu mungkin mulai sekarang kita sudah berancang-ancang di mana lokasi yang layak dan representatif untuk kegiatan drag, termasuk mungkin tidak hanya drag back saja, tapi juga kegiatan seperti cross. Kemarin kan cross seperti ditempatkan di lapangan tembak ya. Nah sekarang lapangan tembak itu kayaknya difungsikan sebagai tempat dapur umum. Nah mungkin ada alternatif yang mungkin kita nanti bisa diskusikan dan bisa kemudian diambil satu kebijakan di mana yang bisa layak untuk bisa dimanfaatkan. Oke, itu jawabannya. Iya. Artinya sudah ada upaya dari pemerintah untuk untuk memetakan bahwa ada perencanaan nanti untuk membuat sirkuit. Nah ini sempat gini Pak Iput, sempat tadi kami ngomong-ngomong sebelum ini sempat saya pengen ada sirkuit jadi anak-anak itu apa jaminannya tadi Mas? Kalau misalnya sirkuit ada di Diponegoro. Kalau sirkuit ada saya jamin balapan liar tidak ada. Ini kalau ternyata ada tinggal ini ya, tinggal panggil. Ini kok bisa? Karena kami juga studi banding ke Malang di mana itu di Kanjuruan ya. Iya, Stadion Kanjuruan. Iya, itu tiap malam minggu ngadakan, tapi harus safety. Pakai helm, pakai sepatu gitu loh. Jadi juga ada
panitianya kayak klub kayak AFTM itu yang harus sinilah tempatnya, kamu jangan balapan liar gitu. Oh gitu ya. Ya, Artinya gini Mas, seandainya sirkuit itu nanti ada, Mas Budi menjamin di Penogoro nggak akan ada lagi nggak tracknya. akan ada. Oke, nggak apa-apa. Ini sebuah masukan ya Pak Ibu. Iya. Ya. Iya, karena memang saya apa yang disampaikan Mas Budi ini kan kenapa kok bisa dijamin tidak ada, karena sudah ada area yang memang Iya, dikhususkan. iya. Dan area dikhususkan itu memang sudah berstandar ya, karena kita paham untuk kegiatan drag ini kan ada standarisasi, contoh bagaimana posisi jalannya, kemudian bagaimana safety-nya kanan kirinya, kemudian area rute pertandingannya, kan begitu. Kan beda nih antara yang track dengan yang cross, itu kan beda jalur kan seperti itu. Nah, kemarin kalau Mas Budi bilang yang di Kanjuruhan, ya Pak Kadis sendiri sudah survei yang di Boyolali. Beliau melihat sendiri bagaimana area sirkuit gabung dengan area sepak bola, gabung dengan area olahraga lainnya. Maka kemudian kami berpikir di mana sih lokasi yang tepat, karena memang ini peminatnya tidak sedikit tapi banyak. Tadi sampaikan 100 kan untuk yang lokal. Ini luar biasa. Yang saya yakin juga 100 ini tidak hanya untuk anak-anak muda kota saja, tapi juga ada di beberapa daerah lain seperti di beberapa kecamatan. Dan yang menarik sebenarnya di drag week ini adalah inovasi anak muda. Betul. Jadi namanya sepeda motor itu yang semula di modelnya biasa jadi luar biasa. Ya. Kalau saya berpikir ini juga berdampak ekonomi ya. Artinya ke bengkel, ke toko onderdil, betul, jasa servis itu kan semuanya akan muncul biaya. Dan ini perekonomian lagi bergerak. Dan satu tim itu memang ada yang berfungsi sebagai ridernya, ada yang berfungsi sebagai otomotifnya ya, Teknisi, teknisinya, mekanik, kru ya dalam satu kru itu. Mekanik. Iya. Gini Pak Ibu, pertanyaan saya berikutnya. Ini kan speed ya, kecepatan kan. Resikonya begitu tinggi segala macam. Apakah ada semacam koordinasi terkait keamanan antara dinas dengan Mas Budi sebagai pelaksana? Nanti minta tolong untuk keamanannya begini-begini. Karena ini butuh medis. Itu juga sudah dikoordinasikan ya? Iya. Jadi kami karena ini kalender event, masuk di dalam kalender event, yang jelas setiap kalender event sesuai dengan arahan yang terhormat Pak Bupati dan arahan dari Pak Kadis agar dikoordinasikan. Jadi kami merencanakan tanggal 12 Februari ini ya, karena memang dimajukan yang awalnya memang bulan 5, karena memang sih koordinasinya mungkin di bulan 4 atau awal bulan 5. Karena sudah dimajukan di tanggal 23, maka kita rencanakan koordinasikan di tanggal 12. Kami akan melibatkan beberapa unsur seperti Dinas Kesehatan. Karena terus terang memang kita tidak tahu kondisi di lapangan nanti ke depan bagaimana. Tapi kita melakukan approach antisipasi ya. Dikhawatirkan ada yang cedera, ada yang kemudian mohon maaf juga kadang-kadang mungkin ada kendaraan yang terbakar. Nah, makanya kita mengantisipasi itu juga. Maka proses antisipasi itu kita melibatkan unsur-unsur yang memang berkompeten seperti Dinas Kesehatan, Polisian, Satpol PP. Nah, kepolisian dan Kodim itu memang menjadi unsur utama. Jadi keamanan dan pengamanan itu yang menjadi utama. Nah, seperti pemadam kebakaran mungkin juga kita penting melibatkan seperti itu. Nah, termasuk juga dalam koordinasi nanti juga kita melibatkan Pak Camat ya, karena terus terang kan ini melibatkan daerah warga. Karena ini kan jalan umum, di depannya ada warga. Dikhawatirkan ketika ada sosialisasi yang kurang, komunikasi yang kurang dengan warga, dikhawatirkan juga kegiatan ini kurang diterima, maka perlu ada pendekatan seperti itu. Dengan rapat-rapat awal koordinasi seperti itu. Pak Iput, kalau tinju medis fokus mengantisipasi kalau misalnya salah satu dari petarung itu roboh. Nah tapi ini kan drag bike ini kecepatan. Kalau ada sesuatu yang celaka nggak hanya rider tapi penonton. Nah ini ada perhatian khusus nggak? Mungkin Mas Budi atau Pak Iput yang mau jawab? Secara teknis nanti di lapangan bagaimana? Gimana? Kalau penonton risikonya sangat minim ya. Oh gitu ya? Ya kalau pembalap Besar? Ya dikatakan besar enggak. Iya. Ya karena
setiap peserta, Iya. ya, setiap pembalap saya ikutkan BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya. Ya, Iya, iya, iya. ya. Di situ sudah ada Jaminan-jaminan ya. regulasi dari Iya, IMI ya. setiap Pembalap. pembalap harus ikut BPJS Ketenagakerjaan. Nah, disitulah BPJS Ketenagakerjaan itu akan menanggung biaya pengobatan. Oke, oke. Tapi biasanya gini Mas, di kegiatan seperti cross atau track ini para rider itu sudah dibekali teknik. Namanya ketika kondisi trouble kendaraan dalam proses ini, apa langkahnya? Jadi tidak kemudian mengancam jiwa, tapi yang jelas yang apa tahap pertama korbannya apa kan gitu seperti. Ya ada SOP ya. Ada SOP dari sehingga ini sudah. sehingga kepada dirinya itu terselamatkan. Itu biasanya dari teknik. Nah, kalau untuk penonton memang kan ada brigade sudah ada brigade. Kecuali pesawat sepedanya dikasih kayak model pesawat bisa terbang. Mungkin bisa bergerak kepada tidak hanya penonton, rumah warga juga bisa beresiko. Nah, ini mungkin dalam proses yang drag back ini mungkin resiko kecelakaan bagi penonton mungkin agak minim, tapi makin bagi para rider. Tapi di rider sendiri sudah ada SOP tentang bagaimana menyelamatkan diri ketika ada kondisi trouble. Soalnya yang sering beredar di YouTube itu Mas Budi. Kalau saya lihat di YouTube ya, kalau ada trek-trekan ya, ngedrag istilahnya ya, ngedrag ya. Itu rata-rata kan karena kecepatannya tinggi sampai sepeda motor tuh ngangkat sendiri gitu. Saking cepatnya biasanya. Itu kan di YouTube, wah itu sampai terlempar ke penonton ke kanan kiri. Nah, itu sudah diantisipasi ya. Ya, diantisipasi karena mereka sudah punya kemampuan tersendiri lah. Iya, untuk mengendalikan. Iya. Dan risikonya sangat minim menurut saya sih, karena mereka kan sudah ada batasnya kanan kiri gitu loh. Oke. Nggak bareng. Oh iya benar-benar. Lintasannya sudah jelas, trek lurus ya. Lurus ya. Kayaknya di sepeda motornya juga disetel kayaknya itu. Kalau saya tahu ketika gasnya udah turun dia mati dengan sendirinya. Oh, gitu Jadi ya. ketika kan dia butuh kecepatan tinggi ya, sehingga dia harus ngegas. Iya. Ketika dia sudah proses trouble dan turun gasnya, dia otomatis mandek kendaraan itu. Kayaknya gitu begitu. Betul memang. Iya. Iya. Ya memang sudah disiapkan ya. Artinya motor itu tidak disiapkan untuk jalan-jalan dan belanja ke pasar gitu ya. Nggak teranak itu nggak mungkin ya. Terbang ya enggak Terbang semua itu. Karena mereka itu dalam satu motor itu bisa menghabiskan 50 sampai 60. Bahkan ada yang 100 Liter? juta. Oh, Saya pikir liter. Ya enggak lah. Maksudnya biar desainnya Iya. desainnya. Oh, desainnya ya. Iya. Itu kan ada timernya toh. Oh, Jadi desain ya. yang tercepat itu sangat mahal. Iya. Bahkan bahan-bahannya kayaknya kruman gitu ya. Iya. Modelnya kayak knalpotnya juga. Ya artinya benar ya yang kalau saya katakan itu tidak bisa untuk dipakai ke kantor, Iya. belanja ke pasar, ngantar ke sekolah, dibawa ke sekolah gitu ya, langsung ditangkap sama polisi itu. Iya. Kita kembali pada pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Iput, Pak. Ini kan rencana di Jalan Lingkar Barat ya. Barat. Itu Jalan Joko Tuli ya. Iya. Jalan Joko Tuli ya. Oke. Mengantisipasi kemacetan karena kalau kita ingat kemarin festival musik Dungdung ya itu kan luar biasa kemacetannya itu sampai saya saja sore berjalan tuh sudah nggak bisa gerak. Nah, bagaimana antisipasi mengevaluasi dari kegiatan yang sebelumnya itu Pak Iput? Kan ini sudah di Jalan Lingkar Barat ya. Apakah sudah ada antisipasi antara panitia dengan dinas? Iya. Yang biasa kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, jadi kan sebelum hari H ya, itu sudah ada pengumuman bahwa jalan ini akan digunakan untuk kegiatan, biasanya seperti itu. Nah, pas nanti kemudian memang waktunya harus ditutup, maka kemudian akses itu ditutup. Tapi untuk yang membedakan lah ya dengan kegiatan Dungdung, memang kegiatan Dungdung kemarin luar biasa animonya ya masyarakat, apalagi dilaksanakan di malam hari. Iya, ini memang agak sedikit berisiko terkait dengan kegiatan lalu lintas dan transportasi alur. Kalau Lingkar Barat ini pertimbangannya juga bahwa ada alternatif pilihan. Jadi kemudian bagi mereka yang jurusan ke daerah Lenteng, Batuan itu bisa mengambil jalur ke daerah kota. Nah, sedangkan yang
kegiatan ini pun sebenarnya juga bisa dilalui selama masih belum pelaksanaan ya Mas Budi ya. Contoh nanti pelaksanaan dimulai persiapan dari jam 5 Mas Bu. Nah, masih bisa dilalui jam 1, jam 2 masih di. Beda dengan tungtung ya. Bisa, Kalau kalau- tungtung itu sudah memenuhi ya. Ya, ya. Untuk loadingnya itu sudah luar biasa. Bahkan ketika ditutup jam 5 ya, kalau nanti jam malam ya jam 9, jam 10 sudah bisa dilalui. Jam 11, jam 12 malam. Selesai nanti rencana. Iya, itu sudah dari dulu memang jam 12 malam baru ditutup. Jadi Jam 12 malam ditutup. Nah, untuk ini ya persiapan. Untuk dibuka kembali setelah selesai langsung bisa dibuka kan. Nah, langsung. itu bisa langsung dilalui. Tambahan lagi sebenarnya ini kan nanti kita melibatkan juga dari pihak Dinas Perhubungan ya kan. Jadi wilayah jalan itu kan wilayahnya Dinas Perhubungan. Nah, nanti dalam koordinasi kita juga minta bantuan mereka untuk memberikan brigade ya. Macam portal lah gitu bahwa antisipasi akses ini tidak digunakan untuk kepentingan umum. Ya, mungkin kalau boleh saya menyimpulkan ya, ada perbedaan konsep pelaksanaan antara tungtung dengan ini ya. Kalau ini treknya kan cuma 201 meter ya. Ditambah untuk pengereman itu 500. Anggaplah 300 meter lah butuhnya ya. Anggaplah 500 ya, 500. Sedangkan jalan lingkar itu kan enggak ini. Artinya tidak sepanjang itu dilalui. Beda dengan tungtung kan. Kalau tungtung itu panjang sekali. Untuk daerah parkir saja itu habis di pertigaan kan. Nah, ya itu artinya aman, insyaallah aman ya. Kondisinya aman. Iya, termasuk juga nanti ada space untuk tempatnya stay-nya para rider ya. Ya untuk persiapan dan seterusnya. Oke, saya coba kembali sama Mas Budi. Siap. Apa kira-kira harapan ke depan bagi pemerintah, terus juga bagi masyarakat? Masyarakat ini perlu dihimbau loh untuk ikut menonton bahwa keamanan sudah dijamin segala macam. Nah ini gimana Mas? Kedepannya kami sudah merasa senang ya ketika Pak Kabit ini sudah mau membangun sirkuit. belum terrealisasi aja sudah saya senang senang. Masih merancang ya Pak. Ya, masih merancang saja sudah saya senang. Saya juga ikut senang soalnya tadi dibicarakan kan sebelum ngomong di sini. Kedepannya pada adik-adik atau generasi akan ada wadah. Khususnya di Sumeneb gitu loh Pak. Iya. Artinya mereka di sinilah jati diri saya ditunjukkan gitu. Iya. Dan bibit Sumeneb ini pasti ada nanti. Gitu ya. Ketika ada sirkuit. Gitu. Artinya kata kunci sirkuit dulu ya. Iya. Nggak apa-apa. Ini kan tadi sudah dijelaskan Mas Budi bahwa sudah ada upaya, ada perencanaan. Nanti kita tinggal nunggu petunjuk dari pimpinan. Itu tadi yang disampaikan oleh apalagi. Kalau ada sirkuit itu bahkan bisa Sumeneb itu saya mengadakan dalam 1 tahun 5 seri. 5 seri. Ya. 5 seri. Itu artinya apa? Seri apa? Pengertiannya gimana? Dalam 1 tahun. Iya. Kalau ada sirkuit itu, Sumeneb akan mengadakan 5 seri dalam 1 tahun. Untuk level? Sumeneb toh. Ya open. Open ya, bisa nasional. Nasional. Oke. Pertimbangannya begini. Kenapa saya harus mau mengadakan di luar kota sih? Iya. Kalau di Sumeneb ada sirkuit gitu loh. Iya. Kalau di Jogja seperti itu Pak. Oke. Jadi di Jogja itu dia 5 seri. Maka pembalap itu dan kru maka akan semakin banyak yang datang. Oke, saya paham. Kalau misalnya 5 seri, satu seri saja bagaimana potensi ekonomi yang berputar ya? Betul. Oke, 250 orang. Satu tim itu bawa 10 orang misalnya. 10 orang kali 250 itu sudah tembus berapa? 2.500 ya? 2.500. Bagaimana mereka itu harus membelanjakan uangnya di Sumeneb? Betul. Itu. Pasti kalau dari kota akan nginap. Ya. Perekonomian juga akan meningkat ya. Iya. Kalau ya kata kuncinya sirkuit dulu lah. Makanya jangan kemana-mana dulu ya. Tapi ini penting loh Mas Budi. Kita akan harus juga punya pandangan visioner, apa potensi-potensi ekonomi yang akan nanti muncul. Yang jelas kayak di GBT ya, saya pernah ngadakan event di situ yang di Gelora Bung Tomo. Itu para pelaku UMKM itu sampai muter di sekitar sirkuit itu. Iya.
Saya tanya sampai, Pak, sampean yang jualan kok sebanyak ini, apakah laku? Insya Allah Mas. Ternyata setelah saya survei itu banyak yang Iya. disitulah Iya, iya. perekonomian Ya, akan berputar ya. berputar. Makanya kalau sampai ada di sirkuit di Sumeneb, kalau 5 seri itu di Sumeneb dengan skala open ya, mau nasional, mau apalagi provinsi. Ini kan tinggal ngalihkan potensinya. Ini dari satu event. Iya, Belum lagi event-event yang lain. Iya. Kan banyak ya, Iya. banyak ya. Ya ini juga bagian dari kegiatan olahraga yang memang spesialis sebenarnya. Iya. Jadi tidak semuanya kemudian kayak seperti menyelam. Tidak semuanya kemudian ahli dalam Iya, menyelam, iya, tetapi kemudian ini spesialis. Termasuk kegiatan drag ini juga bagian dari kegiatan olahraga yang spesialis. Tetapi multi efek juga, berdampaknya luar biasa. Maka kemudian penanganannya juga kita harus betul-betul bisa memfokuskan dan merancang itu. Jadi di mana dan sarana apa yang dibutuhkan yang kemudian itu bisa menunjang dan menopang kegiatannya. Kalau memang ini berpotensi mampu mengangkat kemudian memfasilitasi anak-anak muda kita yang kemarin-kemarinnya tidak tersalurkan minat dan bakat mereka, kurang percaya diri, mampu mereka membangun optimisme dalam hidup mereka, ya ini kenapa tidak bisa kita lakukan kalau itu sangat diperlukan. Seperti itu. Daripada mereka kita tidak ayom, tidak arahkan sehingga mereka mencari tempat-tempat lain. Berarti muncullah ini harapan ya Pak Ikut ya. ya, Harapan. sebenarnya harapan. Sama makanya ya. kami berusaha melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman drag ini, teman-teman cross juga. Kira-kira bisa nggak kemudian tadi muncul sirkuit, kemudian muncul arena-arena pertandingan yang kemudian itu bisa diakomodir. Nah, hanya persoalannya kan kembali lagi kita menunggu arah kebijakan yang mana yang harus didahulukan kan. Iya, Terus terang prioritas ya. yang harus dikembangkannya kan gitu. Di mana satu sisi juga sarana olahraga prasarananya lain juga sangat dibutuhkan. Ada kepentingan sepak bola juga. Terbaru ini kan Madura United yang mau dikembangkan. Ada lagi kemudian keinginan dari olahraga lainnya. Maka kemudian kita kemarin kan sedang menyusun desain olahraga daerah. Bagaimana dengan desain olahraga daerah ini kita sudah memiliki perencanaan yang matang untuk baik 5 tahun sampai dengan 25 tahun ke depan kegiatan olahraga khususnya juga di drag. Oke, ini Mas Budi, ini baru bicara tentang olahraga. iya. Belum tentang kepemudaan, belum tentang kebudayaan, belum tentang pariwisata. Nah, artinya memang PR besar. Artinya kita terus membangun semacam segala upaya. Dan keuntungan dari drag ini kan sebenarnya peminatnya tidak lokal ya, sehingga dari luar, dan ini yang diharapkan sebenarnya satu event yang diminati dari luar, sehingga dia berdampak pada kegiatan. Orang-orang bertanya, apa event dampaknya bagi hotel saya? Dengan kegiatan seperti ini kan orang kemudian ada keinginan untuk menginap. Nah, ini kan juga berdampak pada kegiatan amenitas pariwisata yang ada. Seperti itu. Salah satunya ya kegiatan event yang kemudian berpengaruh pada kegiatan pariwisata. Memang olahraga itu kan identik dengan pariwisata. Sepak bola ada pertandingan itu kemudian juga berdampak pada kegiatan pariwisata. Ya, satu pertanyaan terakhir buat Mas Budi. Ini Mas Budi kan komunitas ya, yang di otomotif lah. Kalender event ini Mas Budi itu sudah kali keempat ke sekarang, sejak tahun 2022. Menurut Mas Budi, apa tanggapannya tentang pelaksanaan kalender event ini? Menurut saya sih sangat positif sekali ya. Iya. Karena di Sumeneb ini kan banyak bidang olahraga, ya kan. Salah satunya ya track bike segala macam ya. Sebenarnya menurut saya sih sangat terima kasih buat Pemda terkait gitu ya, karena sudah mengasih wadah untuk kita semua gitu loh. Sehingga masuk di daftar kalender event itu ya. Artinya bermanfaat ya. Bermanfaat sekali. Ya, terutama dalam proses promosi pempublikasian dan daya dukung pemerintah ya kepada komunitas ya. Betul. Ini tidak hanya olahraga loh Mas Budi. Betul. Kesenian juga kebudayaan. Kalau menurut saya sih sangat ini ya, sangat dampaknya positif. Iya. Karena sudah ada dukungan dari
pemerintah ya. pemerintah, Dalam kalender event ya. kalender event. Oke. Semua yang punya gagasan untuk mengadakan apa kan Iya, ditampung bisa ya. ditampung ya. Iya, oke. Ada lagi mungkin? Eh, Cukup ya. cukup aja. Oke. Closing statement dari Pak Kabid mungkin gimana? Iya, jadi kami juga berterima kasih bagi komunitas yang tergabung dalam kalender event, karena terus terang dukungan kami memang kalau bahasanya keseluruhan tidak mungkin, tapi karena berkat dukungan dari komunitas itu pula yang kemudian bisa menyempurnakan daripada agenda event. Jadi sifatnya pemerintah itu memfasilitasi, tidak kemudian yang mencukupi dan memenuhi semuanya adalah pihak komunitas, sehingga terselenggaranya daripada kegiatan satu event itu adalah secara garis besar adalah merupakan usaha dan upaya dari pelaksana itu sendiri yang menyelenggarakan. Dan kami sangat berterima kasih, maka kemudian pemerintah mengambil posisi sebagai fasilitator dalam kegiatan itu. Seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin atau sudah cukup? Cukup. Oke. Sobat wisata sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada seluruh penonton di podcast ini. Semoga podcast dengan episode pelaksanaan event Drag Bike seri Kejur Prof di Kabupaten Sumeneb ini memberikan gambaran bagaimana sebenarnya pelaksanaan. Kita sudah diskusi dengan pelaksana juga dari dinas, dan untuk itu kami sampaikan terima kasih atas waktu sobat wisata sekalian. Saya Tovan sebagai pembawa acara, juga di sini ada Pak Ifut sebagai Kabid Pemuda Olahraga, juga Mas Budi John. Iya. Ya, beliau mantan pembalap. Kami pamit undur diri. Kami mohon izin dan semoga kita bertemu di tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.